Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Syafiqi Rambe. Saya dari NIM 192050192. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Adapun video saya ini untuk memenuhi tugas PPKN kelas tinggi. Pancasila dikenal sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia dalam bermasyarakat hingga saat ini. Pancasila terdiri dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti batu sendi atau alas dasar, dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila ini dirumuskan pada sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ada beberapa kutipan menarik dari beberapa tokoh yang bertemakan tentang Pancasila. Yang pertama, oleh Soekarno. Ia mengatakan, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Kemudian Abdurrahman Wahid berkata, "Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama." Dan yang terakhir, Joko Widodo pun berkata, "Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila." Mengenai sejarah Indonesia sebelum proses ini dan setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ada beberapa hal yang perlu dipahami di masa lalu. Hal ini terkait dengan perjuangan kerajaan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Adapun beberapa kerajaan pada masa kebangkitannya, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan se-Asia Tenggara yang bercorakkan Hindu. Hal menunjukkan nilai sosial politik dan ketuhanan telah ada pada Kerajaan Kutai, di mana bentuk kerajaan dengan agama dijadikan sebagai pengikat kewibawaan raja. Adapun nilai Pancasila yang tercakup pada masa itu ialah yang pertama nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu. Yang kedua, nilai kerakyatan, yaitu rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Dan yang ketiga, nilai persatuan, yaitu wilayah kekuasaannya meliputi hampir keseluruhan kawasan Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Terbukti dengan adanya sistem administrasi pusat yang terdiri dari hakim, raja disebut dan Danayaka yang bertugas menjalankan kekuasaan raja untuk mengadili. Pada masa Kerajaan Sriwijaya juga sudah ada pembagian kekuasaan berupa Pardatun yang dipimpin oleh seorang datun di mana bukan berasal dari keluarga kerajaan. Adanya peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan oleh pejabat pusat dan di daerah menandakan sistem sosial politik masa Kerajaan Majapahit sudah maju dengan ikatan sosial. Kemudian kerajaan selanjutnya ialah Kerajaan Majapahit. Agama yang diakui di kerajaan ini yaitu agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa yang telah hidup berdampingan dengan damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini. Terbukti menurut Prasasti Kalagen bahwa Raja Erlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala. Nilai-nilai sila keempat telah terwujud karena diangkatnya Erlangga sebagai raja melalui musyawarah antar pengikut Erlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Mungkin sampai di sini hasil penjelasan saya. Adapun kesimpulannya ialah Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Jikalau umat beragama Islam pedomannya ialah Al-Quran dan Hadis, sedangkan bangsa Indonesia pedomanannya ialah Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai tulisan dan pengakuan saja, tetapi Pancasila harusnya dijiwai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.